Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tadi sebelum masuk ke kelas sudah cuci tangan? Sudah, Bu. Oke, maskernya dipakai ya, Nak? Baik, Bu. Siap belajar? Siap, Bu. Bagus. Walaupun keadaan kita sekarang ini dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, bukan berarti kita untuk malas-malasan untuk belajar. Kita harus semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa hari ini yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, Nabila. Marilah teman-teman kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Nah, seperti biasa, kalau namanya Ibu panggil, kalau hadir, kalian angkat tangan lalu bilang hadir. Paham? Paham, Bu. Nabila? Hadir, Bu. Hadir. Serli? Hadir, Bu. Hadir. Satira? Hadir, Bu. Putri? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 8. Coba siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Norma atau aturan. Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang norma atau aturan. Baik aturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Norma itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, jadi anak-anak, aturan adalah ketentuan yang dibuat dan mengikat kelompok masyarakat. Nah, fungsi aturan ini adalah yaitu untuk mengatur kehidupan. Nah, aturan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aturan tertulis dan yang kedua adalah aturan tidak tertulis. Nah, aturan tertulis itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan aturan tertulis yaitu ketentuan yang tertulis dan disepakati bersama. Nah, sedangkan aturan tidak tertulis yaitu ketentuan yang bersifat kebiasaan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, contoh dari aturan tertulis ini misalnya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Coba ada yang tahu lagi apa itu contoh dari aturan tertulis? Coba yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Satira apa? Tata tertib sekolah. Iya, tata tertib sekolah. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Serli? Aturan lalu lintas. Iya, aturan lalu lintas. Nah, sedangkan untuk contoh aturan tidak tertulis, misalnya selalu menjaga lingkungan agar selalu bersih, mengikuti siskambling, dan lain sebagainya. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, kita tepuk semangat dulu ya, supaya makin semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai aturan di keluarga. Coba siapa yang tahu aturan keluarga ini termasuk aturan tertulis atau tidak tertulis? Aturan tidak tertulis. Ya, benar. Aturan di dalam keluarga ini termasuk ke dalam aturan tidak tertulis karena bersifat kebiasaan. Nah, contoh dari aturan di dalam keluarga ini misalnya sebelum masuk ke rumah kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu.
Sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, coba siapa lagi yang tahu aturan dalam keluarga itu apa? Coba yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Putri. Setiap anggota keluarga tidak boleh berkelahi. Iya, setiap anggota keluarga tidak boleh berkelahi. Nah, misalnya Shirley dan adiknya berkelahi gara-gara berebutan makanan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, contoh aturan di keluarga selanjutnya yaitu anggota keluarga yang salah harus minta maaf. Yang muda harus lebih santun kepada yang lebih tua. Dan yang terakhir yaitu apabila kita ingin keluar rumah, kita harus berpamitan kepada orang tua. Jadi anak-anak, manfaat aturan di keluarga ini yaitu untuk menjaga kerukunan anggota keluarga. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah ini disebut dengan tata tertib. Nah, tata tertib sekolah ini berisi peraturan yang harus ditaati oleh warga sekolah. Nah, tujuan adanya tata tertib ini agar terciptanya suasana yang nyaman, tenang saat belajar. Nah, tata tertib ini mulai mengatur dari cara berpakaian, waktu masuk, waktu istirahat, dan waktu pulang, dan sebagainya. Nah, aturan tata tertib di sekolah ini juga terbagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, coba perhatikan Ibu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh aturan tertulis di sekolah. Nah, yang pertama yaitu semua siswa harus hadir 10 menit sebelum masuk sekolah. Nah, selanjutnya yaitu setiap siswa wajib berpakaian rapi dan bersih. Nah, selanjutnya yaitu setiap hari Senin siswa harus mengikuti upacara dan memakai pakaian seragam lengkap. Nah, yang terakhir yaitu selama jam pembelajaran berlangsung, siswa dilarang keluar halaman sekolah tanpa seizin dari guru. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya contoh aturan tidak tertulis di sekolah. Nah, yang pertama yaitu berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu selalu berbuat sopan kepada bapak dan ibu guru. Dan yang ketiga, tidak boleh mencoret tembok sekolah. Nah, manfaat aturan di sekolah ini diantaranya misalnya melatih kedisiplinan siswa dari segi berpakaian, ketepatan waktu, melatih tanggung jawab, dan mengingatkan apa saja tugas sebagai seorang pelajar. Nah, selanjutnya aturan di masyarakat. Melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan merupakan kewajiban seluruh warga. Nah, aturan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga sekitar. Dan hendaknya warga semuanya menjalankan aturan masyarakat ini dengan sukarela. Nah, contoh dari aturan di masyarakat ini yaitu misalnya setiap warga negara wajib menjaga kebersihan lingkungan. Nah, coba siapa yang tahu contoh aturan di masyarakat? Coba yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Putri. Hidup bertetangga harus dengan rukun dan saling menghormati. Ya, hidup bertetangga harus saling rukun dan saling menghormati. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Shirley. Mengikuti kegiatan di wilayahnya. Mengikuti kegiatan di wilayahnya. Nah, contohnya seperti apa? Kerja bakti. Iya, kerja bakti. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Satira. Saling tolong menolong. Iya, saling tolong menolong. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nabila. Tidak membuat keributan. Tidak membuat keributan. Nah, itu tadi contoh beberapa aturan di masyarakat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai aturan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat? Coba yang ingin bertanya, angkat tangan ya. Saya, Bu. Ya, Satira. Bu, apakah aturan itu penting? Ya, bagus. Pertanyaannya, Bu, apakah aturan itu penting? Nah, baiklah. Ibu akan, ada yang bisa menjawab?
Nah, baik, kalau tidak ada yang menjawab, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Sapira. Bu, apakah aturan itu penting? Ya, betul. Aturan itu sangat penting. Karena dengan adanya aturan, hidup kita menjadi tentram, aman, damai, dan dijauhkan dari kekacauan. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, coba kalian buka buku halaman 10. Sudah? Sudah, Bu. Nah, di situ ada soal mengenai aturan di rumah, masyarakat, dan di sekolah. Coba kalian kerjakan. Besok dikumpul ya. Baik, Bu. Oke, baiklah anak-anak. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Tapi sebelum baca doa, kita nyanyi dulu ya. 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat biar rapi. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Sadaqallahul azim. Nah, oh iya anak-anak, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Baik. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.